laporan data penjualan bulan ini sudah hampir selesai. Sudah hampir selesai, Kak. Tinggal finalisasi. Angka aktualnya memang tidak mencapai target. Hanya 78% dari target yang ditetapkan pusat. Rin, dengarkan kakak ya. Jadi bulan ini tuh bulan penilaian kinerja tim kita. Kalau angka kita di bawah 80%, kita tidak akan dapat bonus, termasuk kamu. Iya, Kak, saya tahu. Tapi memang segitu realisasinya. Saya sudah rekap semua data transaksi aslinya. Begini, kamu bisa geser beberapa transaksi yang sebenarnya masuk di awal bulan depan. Nah, kamu tarik untuk dicatat di bulan ini. Jadi secara sistem itu bisa dilakukan dan angkanya jadi lebih naik. Bisa lewat dari 80%. Bonus kita cair, kita semua senang. Kak, itu kan artinya kita manipulasi data. Transaksi bulan depan tidak bisa diakui sebagai pendapat bulan ini. Itu menyalahi prinsip akuntansi data. Bukan memanipulasi, Rin. Ini cuma penyesuaian waktu pencatatan. Semua manajer di divisi lain juga melakukan hal yang sama kalau mepet target. Nah, ini sudah jadi tradisi, kebiasaan di perusahaan ini. Jadi itu tidak masalah. Tapi kalau audit internal masuk, Kak, Audit tidak akan sampai ke level ini. Kakak yang akan tanggung jawab kalau ada apa-apa. Nah, kamu cukup input saja datanya. Ingat, Rin, ini juga demi kebaikan kamu. Bonus kamu bisa cair dan kamu dapat penilaian bagus di bulan ini. Kakak yang akan menjaminnya. Rin, pekerjaan yang hal itu bukan soal besar kecilnya. Kak Dina, saya sudah mempertimbangkan baik-baik. Lalu kamu sudah mengubah datanya? Belum, Kak, dan saya tidak akan melakukannya. Rin, kakak kan sudah bilang, ini demi kebaikan kita bersama. Bonus untuk kita, penilaian kamu. Kak, saya menghargai kepercayaan kakak. Tapi kalau saya memindahkan transaksi bulan depan ke bulan ini, saya sedang membuat laporan yang menyesat manajemen pusat. Mereka akan membuat keputusan bisnis besar berdasarkan angka yang tidak nyata. Itu bukan sekadar masalah prosedur untuk bisa merugikan banyak pihak. Kamu sadar nggak sih? Ini bisa mempengaruhi posisi kamu loh. Saya sadar, Kak, tapi saya lebih tidak sanggup menanggung konsekuensi kalau ini terungkap. Dan lebih dari itu, saya tidak sanggup melanjutkan pekerjaan ini kalau saya tahu saya memulai dengan nada yang tidak jujur. Saya akan melaporkan situasi ini ke complaint officer, bukan untuk menjatuhkan kakak, tapi karena saya percaya perusahaan ini berhak tahu ada tekanan sistematik yang mendorong rekayasa data. Ini bukan masalah kita berdua saja, Kak. Ini masalah sistem. Mari kita berhenti sejenak dan lihat apa yang sebenarnya sedang terjadi. Rina sedang menghadapi dilema etis yang sangat nyata, dan ini bukan sesuatu yang asing di dunia kerja. Apa masalah etisnya? Rina diminta melakukan manipulasi data penjualan dan memindahkan pencatatan transaksi bulan depan ke bulan ini demi mencapai target. Dalam dunia akuntansi dan bisnis, ini disebut dengan channel stuffing atau rekayasa laporan kinerja, dan ini adalah pelanggaran etika bisnis sekaligus berpotensi pelanggaran hukum. Siapa yang berdampak? Perusahaan. Laporan kinerja menjadi tidak akurat dan menyesatkan manajemen pusat. Pengambilan keputusan bisnis berdasarkan data palsu. Investor atau pemegang saham dirugikan oleh informasi yang tidak benar. Rina sendiri beresiko terkena sanksi jika terungkap tim lain. Merasa tidak adil karena bersaing dengan data yang direkayasa. Nilai apa yang bertabrakan? Nilai tekanan kejujuran dan integrasi data, perintah atasan tanggung jawab profesional, Iming-iming bonus, penilaian bagus, kepatuhan terhadap standar akuntansi. Inilah dilema etis sesungguhnya, bukan antara yang baik dan yang buruk, tapi memilih antara yang benar dan terasa menguntungkan.
Sekarang kita gunakan model Trevino untuk menganalisis situasi Rina secara mendalam. Model Trevino menyatakan bahwa keputusan etis seseorang ditentukan oleh interaksi antara faktor individual dan faktor situasional. Nah, yang pertama kita bahas soal faktor individual. Faktor individual yang pertama yaitu cognitive moral development. Tahap perkembangan moral. Rina berada di tahap post-konvensional. Ia tidak hanya mengikuti aturan karena takut, sanksi, tapi karena ia benar-benar memahami bahwa memanipulasi data itu salah secara prinsip, terlepas dari apakah ketahuan atau tidaknya. Yang kedua, locus of control internal. Rina memiliki locus of control internal. Ia percaya bahwa ia sendiri yang bertanggung jawab penuh atas pilihannya. Perintah Dina tidak serta-merta membebaskan Rina dari tanggung jawab moral. Rina tahu, saya yang menginput data itu, maka saya yang menanggung konsekuensinya. Yang ketiga, ego strength. Kekuatan untuk bertahan. Ini adalah kemampuan seseorang untuk tetap pada keputusan moralnya meskipun ada godaan besar. Rina tergoda, ada bonus, ada janji penilaian bagus, tapi nilai yang ditanamkan dalam dirinya lebih kuat dari godaan itu. Yang keempat itu significant order, pengaruh orang terdekat. Tanpa disadari, Rina teringat pada pesan ibunya. Rin, hasil kerja yang hal itu bukan soal besar kecilnya, tapi soal bisa tidaknya kamu tidur nyenyak malam ini. Nilai yang ditanamkan oleh orang-orang terdekat kita menjadi kompas moral agar kita berada di titik tersulit. Nah, faktor yang kedua yaitu situasional. Faktor situasional yang pertama, tekanan atasan langsung. Dina tidak hanya memberi perintah, ia menggunakan kombinasi ancaman dan iming-iming sekaligus bonus cair dan penilaian bagus jika ia patuh. Tekanan karir jika ia menolak. Yang kedua yaitu budaya organisasi yang permisif. Kalimat semua manajer di divisi lain juga melakukan ini adalah tanda bahaya. Ini menunjukkan bahwa kecurangan sudah menjadi norma tidak tertulis di perusahaan dan ini adalah faktor situasional terkuat yang mendorong seseorang untuk ikut melanggar. Yang ketiga, immediate job context, sistem reward dan punishment. Sistem bonus berbasis target menciptakan tekanan struktural yang mendorong kecurangan. Ketika reward hanya diberikan jika target tercapai tanpa memperhatikan cara mencapainya, sistem itu sendiri menjadi pemicu perilaku tidak etis. Yang keempat, minimnya pengawasan. Dina meyakinkan Rina bahwa audit tidak akan sampai ke level ini. Ketika seseorang merasa tidak diawasi, godaan untuk melanggar menjadi jauh lebih besar. Inilah mengapa sistem pengawasan yang kuat sangat penting dalam perusahaan. Nah, dari analisis ini kita melihat bahwa Rina berada di bawah tekanan situasional yang sangat berat. Tapi model Trevino mengajarkan bahwa faktor individual, terutama tahap perkembangan moral dan kekuatan ego, bisa menjadi benteng terakhir seseorang untuk tetap berada di jalur yang benar. Rina memilih untuk menolak dan melaporkan ke complaints. Nah, apa yang terjadi selanjutnya? Kalau untuk jangka pendek itu tidak mudah, karena hubungan Rina dengan Dina menjadi tegang. Rina tidak mendapat bonus bulan itu. Rina merasakan tekanan dari rekan-rekan tim yang kecewa. Kalau untuk jangka panjangnya itu jauh lebih baik. Laporan Rina memicu audit internal, ditemukan bahwa praktik ini sudah berlangsung selama beberapa bulan. Manajemen pusat melakukan reformasi sistem penilaian kinerja agar tidak hanya berbasis angka target semata. Rina mendapat pengakuan dari manajemen atas keberanian dan integritasnya. Dina mendapat pembinaan dan sistem perusahaan diperbaiki. Nah, keputusan Rina bukan hanya menyelamatkan dirinya, tapi juga menjadi titik balik bagi perusahaan untuk membangun budaya kerja yang lebih sehat. Nah, model Trevino mengajarkan kita bahwa keputusan etis bukan lahir dari satu momen saja. Ia lahir dari siapa kita, nilai apa yang kita pegang, dan seberapa kuat kita bertahan ketika situasi menekan kita untuk menyimpang. 3 hal yang bisa kita bawa pulang hari ini. Yang pertama, kenali nilaimu sebelum tekanan datang. Yang kedua, yaitu sadari bahwa kamu selalu punya pilihan, bahkan ketika situasi terasa memaksamu. Yang ketiga, keberanian untuk jujur bukan kelemahan. Itu adalah bentuk profesionalisme tertinggi. Nah, etika bukan soal apa yang kamu lakukan ketika semua orang melihat, tetapi soal apa yang kamu lakukan ketika tidak ada yang melihat. Adaptasi dari model Trevino 1986.